Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi hari ini saya akan melakukan pendampingan dengan beliau Pak Barnabas selaku Kepala SMK Yosudarso Madinah. Selamat pagi Pak Barnabas. Selamat pagi. Sehat baik. Amin. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah Pak nih. Sekolahan ini kan boleh dikatakan dulu itu punya sekolah besar ya, Minang, karena juga tahu gitu kan. Tapi sekarang ini mengalami penurunan yang akhirnya saya memilih Pak Barnabas sekolahan ini jadi tertarik untuk melakukan kegiatan pendampingan. Iya. Nah, ngomong-ngomong, ini kan dari SMK Yosudarso sendiri, Bapak itu kan mendapat penugasan itu sudah tahun kedua ya kan dari yayasan yang kedua. Kira-kira dari obrolan ini tujuan apa sih Pak? Karena bagaimanapun kan Bapak kan harus punya rencana nih, biar saya ke depan juga sama mendampingi sekolahan Bapak ini, kan ini menjadi tugas kita bersama gitu ya, untuk kemajuan sekolahan ini. Setelah saya masuk tahun kedua ini, mengevaluasi tahun-tahun yang sebelumnya untuk meningkatkan untuk pendidikan melalui rapat pendidikan, itu kelihatannya kurang begitu bisa menaikkan persentasenya, sehingga tujuan untuk ke depan ini dalam waktu dekat 3 bulan ya Pak. Mudah-mudahan satu tahun nanti kita ambil 3 bulan dulu, mudah-mudahan ada pengembangan untuk meningkatkan terutama untuk pendidikan kita melalui dari pelayanan siswa yang semaksimal mungkin, dan berharap dengan adanya pelayanan semaksimal mungkin kepada putra putri kita nanti betul ada peningkatan untuk pendidikan melalui dari literasi dan numerasi, terutama itu kita tingkatkan, karena kita lihat anak-anak itu dalam kehidupan di sekolah, satu mungkin dari akhlak sudah kurang, terutama berarti karakter, ada yang melalui karakter kita tingkatkan, sehingga intinya itu nanti pada karakter bisa tertata melalui bapak guru nanti akan membantu untuk meningkatkan pendidikan. Oke, baik Pak. Jadi intinya tadi di tujuan Bapak itu, di perencanaannya itu adalah untuk 1 tahun ke depan ya. Jadi yang nanti akan kita lihat ya 3 bulan minimal 3 bulan itu action plan yang akan Bapak itu nanti apa nih fokusnya gitu. Jadi kalau boleh saya sampaikan tadi, jadi perencanaannya itu ingin meningkatkan kualitas pelayanan ya, sehingga hasil daripada rapat pendidikan itu mengalami progres peningkatan gitu ya, pendidikannya, terutama di literasi dan numerasi dan karakter siswa ya. Tiga indikator ini menjadi hal yang penting ya, sasaran utama. Oke, baik Pak. Indikatornya sebenarnya apa sih Pak yang menjadi ukuran bahwa karakter anak itu meningkat, kemudian bagus, kemudian literasi dan numerasinya juga adalah baik? Itu dari mana Pak? Terima kasih. Sebelum masuk ke indikatornya Pak, pada memang kita sudah mulai dalam waktu 2 minggu ini kita adakan untuk kegiatan memulai agar putra putri nanti kita terbawa, sehingga bapak ibu guru kita adakan apel pagi. Apel pagi dengan harapan dengan bapak ibu guru bisa apel pagi pukul 07.00 anak-anaknya akan mengikuti, dan bapak ibu guru sudah siap untuk memberikan pembelajaran sesuai dengan jamnya, terutama jam pertama Pak. Kita hindari jangan sampai bapak ibu guru belum hadir, anak sudah siap jam 7, sehingga sekarang kita mulai. Lalu kita indikatornya, sekarang kita masuk pada indikator paling tidak kenyaman dalam suatu sekolah ini sudah akan terwujud. Jadi indikatornya kita ya sebagai pelayan dalam dunia pendidikan, kita harus memberikan pelayanan secara maksimal pada putra putri. Pelayanan prima ya. Betul. Ya, selalu memberikan kemudahan dan apa yang menjadi kebutuhan belajar murid bisa terpenuhi. Betul. Pak. Oke, Bapak tadi menyampaikan bahwa salah satunya adalah yang perlu dibenahi terlebih dahulu, ini program jangka pendek yang 3 bulan ke depan itu bahkan sudah mulai diawali gitu ya. Itu untuk peningkatan kompetensi daripada gurunya dulu ya. Jadi guru ini akan ditingkatkan kompetensinya ya. Agar nanti berdampak kepada kualitas pelayanan siswa, sehingga nanti otomatis siswanya sendiri sesuai dengan yang diharapkan, literasi numerasi meningkat, kemudian juga karakter juga baik gitu ya. Jadi 3 indikator ini nanti arahnya ke sana ya Pak ya. Oke Pak,
Eh, kalau untuk meningkatkan kompetensi siswa lah, ini kira-kira nanti perencanaan Bapak ini programnya ataupun kegiatan-kegiatannya apa nih Pak yang akan dilakukan untuk meningkatkan daripada kompetensi daripada guru ini tadi? Oke, terima kasih. Setelah Bapak Ibu guru nanti kita sudah terbiasa Bapak Ibu, lalu peningkatan yang berikutnya nanti kemampuan pada siswa mengajar siswa untuk meningkatkan literasinya. Tadi Bapak sampaikan gitu ya, salah satunya adalah fokus pada untuk meningkatkan kompetensi guru gitu ya. Jadi karena bagaimanapun kompetensi guru itu nanti akan berdampak terhadap layanan siswa ya. Ujung-ujungnya adalah sesuai dengan kebutuhan murid. Nah, kira-kira kaitan dengan itu apa ya Pak yang menurut Bapak itu bisa meningkatkan kompetensi guru? Programnya apa, kegiatan apa yang bisa dilaksanakan? Oke. Untuk layanan agar prima maksimal, nanti Bapak Ibu nanti akan kita berikan kesempatan Bapak untuk PMM. Oh iya. Kemungkinan yang paling enak juga kompil. Iya, komunitas belajar ya. Belajar itu lebih ringan karena memang bisa setiap saat dilakukan dalam sekolah, tidak harus mencari waktu ya. Asal waktu luang antara dalam waktu satu kompil itu bisa dilaksanakan, dan berikutnya apabila nanti ada peluang setelah dari PMM sudah lalu kompil bisa mungkin kita tingkatkan pada workshop atau karena dengan kalau kita hanya dalam lingkup kecil di sekolah ini, mungkin dengan adanya mendatangkan narasumber itu akan lebih adil lagi untuk pencapaian pelayanan prima itu akan lebih segera terwujud. Oke. Jadi bagaimana Pak kontrolnya bahwa pelaksanaan pelatihan mandiri atau PMM melalui pelatihan Merdeka Mengajar itu berjalan dengan baik? Ini Bapak akan melakukan kontrol seperti apa? Apa yang mesti Bapak lakukan? Setelah Bapak itu melakukan PMM ataupun kontrol, mestinya kan ada peningkatan Bapak. Lalu kita selaku top leadernya atau yang dituakan di sekolah ini ya, sampai ada kontrol ini Pak. Dalam waktu 1 bulan kita adakan kontroling, lalu kita evaluasi buktinya mana kalau sudah melaksanakan PMM maupun mengadakan kontrol. Atau mungkin ada bentuk lain selain tadi dilakukan seperti itu, mungkin itu kalau di untuk bisa introspeksi lihat ke barang-barang itu bisa dilakukan kegiatan. Bisa juga diadakan kegiatan secara bersama-sama ya. Bisa bersama-sama. Lalu kita ada jadi kan kumpul nih nanti dalam satu ruangan nih teman-teman. Jadi kan nanti bisa bersani kan itu namanya apa nih, kegiatan apa tuh? Bisa juga Pak, nanti ada salah satu guru ya yang dituju, mungkin mereka sebagai menyampaikan atau mungkin kalau bisa juga seperti refleksi menyampaikan apa yang akan sudah dilakukan, direfleksikan di depan teman-teman agar nanti bisa juga untuk tolak ukur gitu teman-teman yang lain. Berarti refleksi bulanan bisa. Betul. Gitu arahnya ke sana ya. Oke, jadi nanti ada refleksi ini sebagai salah satu kontrol jangan untuk memastikan bahwa PMM berjalan. Kemudian program berjalan, terus refleksi bulanan gitu ya. Oke, Pak. Kemudian kira-kira dari yang tadi disampaikan Pak, kegiatan-kegiatan ini Bapak akan lebih ke apa? Cenderung Autofokusnya nanti yang mana nih yang akan menjadi prioritas Bapak, yang menjadi itu adalah Bapak anggap ini harus dulu yang dikerjakan gitu. Prioritas kira-kira mana Pak? Dari 3 apa yang kita sasaran 3 yang akan kita capai. Yang pertama tadi kan karakter siswa melalui literasi dan numerasi. Mungkin kan kalau yang paling mudah adalah yang PMM Pak. Yang kita tingkatkan terus kita prioritaskan yang pertama Pak. Karena kalau Merdeka Mengajar itu kan lebih mudah lah. Belajar mandiri gitu ya. Belajar mandiri. Dari 2 program atau 3 program, 2 program dari yang begini ya, penguatan PMM dan juga Kompel. Kira-kira kapan Bapak akan mulai laksanakan? Terima kasih. Untuk PMM dan Kompel akan kita mulai mungkin awal bulan
awal bulan Bapak, bulan Oktober ini. Oke, Oktober ya. Oke, kita laksanakan agar nanti paling kan pada bulan Desember sudah bisa kita evaluasi, teman-teman bisa merefleksikan apa yang mereka lakukan. Jadi nanti Oktober itu di minggu pertama nanti mungkin udah mulai menjalankan PMM gitu ya. Oke. Kemudian nanti untuk yang itunya di minggu Kemudian kedua setelah ya. minggu keduanya Iya, sampai kedua dan seterusnya ya. Itu nanti sudah mulai berjalan gitu. Oke. Ya, Oke Pak, jadi bisa saya simpulkan ya, dari yang obrolan hari ini yang saya sampaikan, jadi Bapak itu nanti akan fokus kepada kegiatan untuk peningkatan daripada layanan, khususnya dalam meningkatkan rapat pendidikan di indikator literasi dan numerasi dan juga adalah karakter siswa ya, yaitu melalui program ataupun perencanaan program kegiatan meningkatkan kompetensi guru melalui salah satunya adalah pelatihan mandiri tanpa mereka mengajar, kemudian yang kedua memaksimalkan daripada program komunitas belajar. Baik Pak, ini mudah-mudahan nanti program yang Bapak pilih itu betul-betul nanti bisa terwujud dan hasilnya nanti akan kita tunggu di program berikutnya Pak. Kira-kira butuh support dari siapa saja Pak? Oke. Yang pertama kita butuh supportnya dari warga kurikulum. Kurikulum ya, oke. Warga siswa. Siswa. Selain kita tugas kuliah juga kita kan komunikasi sama komite. Komite berarti orang tua ya. Oke. Mereka jelas Partisipasi orang tua penting Pak. supaya lebih meningkat lagi Bapak. Dari lembaga mungkin atau dari yang lain? Dari lembaga? Lembaga kemarin kita sudah ada masukan dari lembaga yang membantu kita, tapi itu pengembangan berikutnya Bapak. Oke. Pertama dari Mataram Sakti ini akan membantu. Oke, Si peningkatan ke depan bukan itu dari duka ya. Kalau dari duka. Oke. Kalau dari saya pribadi dari apa? Dari pendamping mungkin saya sebagai apa pengawas. Kira-kira betul dukungan apa nih Pak bentuknya? paling tidak itu supportnya. Oke. Support kalau kita memang ada kesulitan Membantu dalam refleksi juga ya. betul dalam koreksi dan support ini nanti kalau misalnya kita dibantu dulu kayaknya seperti ini apa yang harus kita isi, yang kedua harus kita laksanakan, dan ngobrol nanti rambu-rambunya seperti apa agar nanti satu visi satu tujuan teman-teman itu bisa melaksanakan sesuai dengan tujuan. Nah, ini tanpa uluran dari Oke. lagu Siap. dari Oke, baik. Terima kasih Matur Nuwun. Atas sama obrolannya mudah-mudahan nanti bisa meningkatkan Amin. apa namanya tujuan daripada sekolahan. Gitu Pak. Matur Nuwun. Terima kasih.